Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halif Felani, NIM 1925142 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian uji Meissner test terlebih dahulu. Uji Meissner merupakan salah satu metode pengujian hipotesis yang digunakan ketika terdapat dua sampel yang saling berpasangan atau dependen. Di sini ada dua kegunaan uji Meissner. Yang pertama, dapat digunakan untuk rancangan pre dan post test, di mana setiap individu digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk menguji keefektifan terhadap suatu sampel. Ada tiga asumsi uji Meissner. Yang pertama, terdapat dua sampel yang dependen atau berpasangan atau yang memiliki karakteristik yang mirip. Dan yang kedua, sampel yang bersifat acak. Yang ketiga, skala data yang digunakan adalah nominal dan ordinal. Hipotesis uji Meissner. HO, tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah setelah perlakuan atau treatment. HI, ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan atau treatment. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dan penyelesaian tentang soal uji Meissner. Suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh iklan yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak sebanyak 200 orang. Sebelum iklan diberikan, terdapat 50 orang yang membeli barang tersebut dan 150 orang tidak membeli. Setelah iklan diberikan dalam pertandingan olahraga, ternyata dari 200 orang tersebut terdapat 125 orang yang membeli dan 75 orang tidak membeli dari 125 orang tersebut. Terdapat 40 orang pembeli tetap dan ada 85 orang yang berubah dari tidak membeli menjadi membeli. Selanjutnya, dari 75 orang tidak membeli, terdapat 10 orang yang berubah semula membeli menjadi tidak membeli dan 65 orang tetap tidak membeli. Dengan taraf signifikasi 5%, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap nilai penjualan sebelum dan setelah iklan diberikan? Penyelesaiannya, HO sama dengan tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah iklan diberikan. HI, terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah iklan diberikan. Kesimpulannya, berdasarkan data sampel yang ada dan tingkat signifikasi 5%, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara proporsi penjualan sebelum dan sesudah iklan diberikan. Dapat dikatakan bahwa iklan yang diberikan adalah efektif. Baik, sekian dari video saya. Apabila terdapat kesalahan atau kata-kata saya yang kurang jelas dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.